buku sama Pak siapa ya? Pak, Tohari sama Tohari bareng-bareng yang Ya, di sekolah. sepasang mata yang indah gitu. Luar biasa. Baru pertama kali dari ini kedua kalinya mengikuti bedah buku yang dari orang-orang hebat, Masya Allah. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, belum di-mute ya. Terima kasih, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat semuanya ya. Hari Jumat ini kalau di tempat saya tuh lagi rame banget ya, karena tadi alhamdulillah hujan, saya udah ketakutan nih mau jadi nge-MC sama moderator tapi hujan, rumah saya tuh atapnya pakai seng, nanti gebrejes itu gimana gitu. Tapi alhamdulillah doanya Bumin, ini bentar lagi terang. Tenanan, ini udah terang benderang gitu, udah gak hujan lagi sama sekali. Wah, Masya Allah, makbul doanya. Kalau di sini masih ramai ternyata karena sudah masuk Maulud Nabi ya, sudah bulan Maulud. Ternyata banyak yang masjid-masjid itu mengumandangkan sholawat-sholawat sampai malam gitu. Ya, alhamdulillah bahagia sekali di tengah malam ini, dingin tapi ya menyenangkan. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang menggunakan baju santainya, ya. Saya juga pakai daster, saya pamer saja lah. Jujur, saya pakai daster santai, biar santai tetapi menikmati pertemuan kita dengan ngopi mungkin atau dengan melihat anak-anak yang sedang menonton TV, tidak apa-apa, tetapi kita tetap fokus untuk mendengarkan dan mengikuti kegiatan ini. Baik, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan kita yang telah memberikan kesempatan kita untuk bertemu, untuk bermuajahah, untuk bersama-sama menimba ilmu, pasti ya, karena melalui kegiatan ini pasti ada sesuatu yang akan kita timba. Terutama ini nih dari ada Pak Hoeri yang tadi aja saya udah penasaran banget nih. Penasaran ini kok udah ada yang pada kenal, ternyata orang terkenal ya. Nanti coba dilihat gitu. Ternyata saya telah baca profilnya. Oh, wow, gitu ternyata. Ini saya juga tidak salah kalau misalkan dimintai tolong sama Ustazah Sumintarsi untuk jadi MC dan moderator. Saya jadi sekaligus ini Ustazah Heti lagi hamil nih, sekalian belajar menjadi seorang tua yang gimana gitu. Makasih sekali diberikan kesempatan ini ya Ustazah Sumintarsi. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita yang selalu dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pertama saya sampaikan selamat datang terlebih dahulu kepada seluruh peserta partisipan yang hadir dalam kegiatan ini, dan salam hormat untuk Bapak Khoiri dari dosen dari UNESA yang akan membedah ya, memberikan ulasan tentang buku apa kayak ini? Singkatannya AIMD. Apa? Anakku, investasi masa depanku. Dari judulnya saja sudah menggelitik, ya menggelitik sekali. Kalau mendengar kayak gini, betul juga, aku punya anak. Pasti kalau yang luar biasa, ini memang investasi nggak cuma di dunia saja, tetapi juga untuk akhirat. Betul atau tidak teman-teman? Belajar semuanya, belajar. Ya saya pelajar ini di sini, nggih. Ya pasti itu judulnya sangat menggelitik, penasaran. Nanti sebelum kita membeli, sebelum kita memiliki, sebelum diluncurkan nih buku ini, kita lihat dulu nih penilaian, ulasan dari Bapak Khoiri pastinya, pakarnya ya, budayawan dan sastrawan juga dari UNESA. Begitu. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu tata tertibnya bagaimana agar kegiatan malam ini kita bisa lebih manfaat, nikmat, tapi tetap semangat gitu ya. Pertama karena ini kita melalui daring pastinya. Karena melalui daring kita melalui apa namanya ini? Zoom. Nanti memang ada hostnya ya, nanti akan diatur untuk agar tetap bisa tenang. Kalau misalkan ada suara-suara yang di luar ini nanti akan diatur oleh hostnya, mohon maaf gitu ya. Tapi insya Allah chat akan selalu terbuka untuk teman-teman atau para peserta yang ada di sini untuk menanyakan mungkin atau sekadar komen atau menanggapi, dan nanti akan ditanggapi di bagian akhir ya setelah ada penyampaian materi ulasan dan juga penyampaian dari penulis buku AIMD. Begitu nggih? Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya ya.
Kemudian harapannya juga untuk kita mau belajar nih, belajar harapannya kita tidak setengah kita ya, karena saya termasuk di sini harapannya tidak setengah-setengah. Bagaimana? Yaitu harapannya kita bisa full sampai acara selesai gitu ya, tanpa harus masuk keluar masuk kecuali memang ada masalah sinyal atau bagaimana itu tidak apa-apa. Insya Allah host di sini Pak Indra luar biasa akan standby untuk memasukkan kembali jika ternyata akan ada beberapa yang akan masuk, tapi ternyata ada permasalahan ini, insya Allah standby untuk retrieve menerima masukan. Oke, begitu. Kemudian untuk kegiatan kita di hari ini, untuk acara bedah buku EIMD, wih keren banget gitu ya. Kita mulai pembukaan, pastinya nanti ada sambutan dari panitia yaitu dari Safe Publishing gitu, Pak Indra di sini. Kemudian nanti ada acara selanjutnya adalah ulasan dari pembedah yaitu Bapak Khoiri gitu. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dari penulis, dalam hal ini adalah Bu Sumintarsi yang sudah karyanya beberapa itu sudah sangat menggelitik sekali dan sudah dimiliki banyak orang sampai se-Indonesia pokoknya bisa sampai, karena teman-temannya tuh luar biasa penulis semuanya ya, penulis apalagi di sekolah kami, penggerak literasi. Kemudian ada tanya jawab, nanti siapapun mungkin ini nggak mau tanya tentang isinya atau mungkin bisa sharing sesuatu terkait tentang parenting, tentang anakku, tentang orang tua itu bagaimana versi penulis, atau mungkin langsung tanya kepada Pak Akhiri, monggo ada kesempatannya nanti. Dan sebelum di akhir-akhir itu ada yang bikin seneng itu adalah pembagian door prize. Door prize-nya dari panitia pasti menyenangkan, dan siapa tahu nanti kita dapat bukunya langsung secara gratis gitu, dapat dari bukunya kan tanpa beli mungkin, atau dari karya-karya lain no problem. Makanya ditunggu saja, silahkan yang mau berpartisipasi aktif, nanti pasti akan ada apresiasinya juga dari panitia. Baik, marilah kita masuk ke acara pertamanya. Ini saya sudah keringetan luar biasa karena semangat banget nih ya. Kita mulai terlebih dahulu sesuai kepercayaan kita. Mari kita, kalau dari saya ini yang beragama Islam, silakan kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama, dan yang lainnya dengan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, lancar jaya, baik itu sinyal ataupun materinya ya. Baik, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu inti yang pertama adalah penyampaian atau sambutan dari panitia, atau di dalam hal ini adalah dari pihak ownership publishing yaitu Bapak Indra. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Eti. Okay. Yang sangat semangat dan menarik nih. Tentunya nanti ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang mengikuti jadi ikut semangat dan nggak ngantuk gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang kami hormati, narasumber dari acara peluncuran dan diskusi buku, yaitu Pak Khairi dari dosen UNESA Surabaya dan penulis kita ya, Ustazah Sumintarsih dari Purwokerto ya, Banyumas. Dan kepada moderator Bu Heti, yang kami hormati pula dari Bapak Ibu seluruh peserta peluncuran dan diskusi buku karya Ustazah Sumintarsih. Ini ternyata ada yang dari Lombok, NTB, ada yang dari dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, ini ada semua, dan ini di grup itu saya lihat ada 122 peserta yang mendaftar. Nah, ini ada dari Bandung juga. Ini luar biasa sekali ya, kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah akan sangat bermanfaat ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmatnya kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka melalui Zoom ini dalam sebuah acara yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya. Dan perkenalkan, kami dari SIP Publishing ya, penerbit buku dari Purwokerto yang
mungkin Bapak Ibu juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan kami, event-event kami. Ini 3 hari berturut-turut ini juga ada event terus. Kemarin ada peluncuran buku karya penulis dari Jepara. Hari ini ada peluncuran buku dari Ustazah Sumintarsi. Besok ada kelas puisi ya. Dan kemarin kami bisa mengundang Asma Nadia, Golagong, dan insya Allah akan setiap minggu paling tidak ada 2 kegiatan di si publishing ini. Dan alhamdulillah kami sudah menjadi anggota IKAPI dan sudah 1.500 judul buku lebih ya, lebih dari 1.500 judul buku yang kami terbitkan. Dan saya ingat waktu itu di SMP Al-Irsyad itu ada peluncuran 41 judul buku ya, menyambut ulang tahun Al-Irsyad ke-41. Wah, 41 ulang tahunnya, judul bukunya 41. Ini luar biasa sekali. Salah satunya adalah yang digerakkan oleh Ustazah Sumintarsi. Dan saya merasa bangga bisa berkenalan dengan Ustazah Sumintarsi karena beliau sangat sangat produktif, sangat bersemangat dalam menggerakkan literasi. Dan pada malam hari ini karya beliau akan diluncurkan. Isinya seperti apa nanti kita simak. Dan nanti di akhir acara ada door prize dari si publishing ya. Nanti akan dibagikan oleh Bu Heti ya. Nanti terserah milih yang mana ya. Dan nanti tentunya ada ulasan yang sangat berbobot nanti tentunya dari Pak dosen ya, dan juga penulis yang sudah sangat banyak karyanya, Pak Muhammad Khairi, dosen UNESA Surabaya. Salam kenal Pak Khairi. Saya sudah lama nggak ke Surabaya, terakhir itu tahun 2019. Waktu itu saya mengisi acara pelatihan menulis di salah satu kampus di Surabaya 2019. Setelah itu belum ke sana lagi, jadi saya kangen Surabaya. Sebenarnya udah 3 tahun nggak ke Surabaya. Dan saya ucapkan selamat mengikuti acara ini, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Iya betul sekali, SIP Publishing ini memang sudah membantu kami, terutama SMP Al-Irsyad itu untuk menggerakkan literasi sampai saat ini pokoknya masih kerjasama, dan luar biasa saya ternganga ya ternyata sampai 1.500 judul buku sudah diterbitkan oleh SIP Publishing, dan ternyata kegiatannya nggak cuma itu saja, nggak cuma menerbitkan begitu saja, tapi memang selalu buku-buku yang diterbitkan pasti ada peluncuran minimal seperti ini, karena untuk berbagi ilmu-ilmu ataupun terutama yang bukunya luar biasa nih. Jadi kegiatan-kegiatan dari SIP Publishing luar biasa. Terima kasih. Saya juga biasa nonton yang di YouTube-nya kan, kalau ada acara seperti ini ditontonkan, di-upload di YouTube ya, ternyata wow, pengisinya luar biasa, penulisnya luar biasa, pesertanya juga pasti luar biasa. Seperti peserta yang kali ini ternyata tadi disampaikan nih, nggak cuma dari Pak Purwokerto saja ya, tapi ternyata se-Indonesia, karena Ustazah Sumintarsi itu luar biasa kenalannya, terutama sampai ada kegiatan-kegiatan menulis di tingkat nasional, udah pokoknya kenal, nggak ada yang nggak kenal ya, karena sudah ada kegiatan dan komunitas-komunitas penulisnya yang luar biasa. Wah, penasaran? Yuk, untuk selanjutnya aja, ini udah nggak sabar nih, saya juga penasaran karena beberapa peserta yang hadir di sini juga udah mulai tergelitik kan, karena ini bukunya judulnya udah bagus nih. Karena bukunya belum ada, sebelum itu kita harus PO dulu, udah PO udah ada, tinggal kita pesen. Jadi semakin mantep, wah memang ini bagus nih. Nah, kita akan mendengarkan ulasannya terlebih dahulu dari dosen kita yaitu Bapak Khairi dari UNESA. Jadi untuk Pak Khairi sendiri ternyata nggak kalah ya, luar biasa sekali. Ini udah jadi seorang trainer, editor, penggerak literasi juga loh di Universitas Negeri Surabaya. Nama ini alumnus International Writing Program di University of Iowa dan Summer Institute in American Studies di Chinese University of Hong Kong. Masya Allah, saya malu ini kayak gini ya Ustazah Sumintarsi ya. Ini mau dibedah sama orang hebat nih, luar biasa pokoknya ya.
Ini masuk dalam buku 50 tokoh inspiratif alumni UNESA tahun 2014 ya. Ini saya membaca ini jujur ini membaca profil beliau yang luar biasa, kaget ini ya. Pernah menjadi redaktur pelaksana jurnal kebudayaan Kalimas dan redaktur jurnal sastra juga dan seni ya. Selain menghidupkan komunitas penulis juga beliau itu mengomandani ngaji sastra di Pusat Bahasa UNESA loh ya. Berapa sih sebenarnya buku karya beliau? Ada 70 judul buku, baik tentang budaya, sastra, ataupun kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kegiatan menulis kreatif, baik mandiri maupun antologi. Ya, penasaran nih, apa aja sih emang buku-bukunya yang best seller, yang laris? Ini ada Jejak Budaya Meretas Peradaban, Rahasia Top Penulis, Pagi Pegawai, Petang Pengarang, dan banyak lagi. Nah, ini kalau udah kayak gini nih berarti udah nggak bakalan mengecewakan nih karena orang yang sudah banyak berliterasi, apalagi buku Suminter pasti nanti akan dikupas-kupas. Pak Khoiri ditunggu ulasannya. Mari kita simak bersama ulasan buku Anak Investasi Masa Depan oleh Bapak Khoiri dari dosen UNESA. Dipersilakan waktu dan kesempatan kepada Pak Khoiri, monggo. Masih Bu Heti. Okay. Mohon saya dijadikan ya biar hostnya masih disable saya. Co-host saya dibuatkan jadi co-host supaya bisa sharing materi. Bisa mendengar Bu? Halo? Sudah Pak. Oke. Sudah di Oke. Jelas bisa dilihat ya? Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memungkinkan kita bersemuka dalam ruang yang kecil tetapi dalam yang sangat luas ini. Saya menghadap laptop, panjenengan juga demikian. Tetapi mudah-mudahan ini memberikan berkah untuk kita semua. Yang kedua, terima kasih Pak Indra atas nama SIP Publishing yang telah mempercayakan tugas untuk bukan membedah ya menjelajah sajalah ya, menjelajah. Karena kalau membedah itu kasihan yang punya buku nanti bedah rusak ya. Deder duel nanti ya. Jadi menjelajah saja karena saya baru menerima PDF-nya juga sehingga terima kasih kesempatan ini insya Allah akan saya jalankan semampu saya. Terima kasih juga untuk seluruh untuk Bu Min, Bu Heti juga tentu saja saya menyapa para sahabat yang hadir di malam hari ini. Ada yang dari Makassar itu Bu Daswati tadi tampak itu tadi. Ada Bu Nuraini juga kayaknya ya, Bu Nuraini dari Lombok. Ini dari Rumah Virus Literasi. Bu Daswati juga demikian. Temannya Bu Min itu. Nah, saya tekan parkir aja di sana ya. Kemudian Bu Budianti kalau nggak perlu ada juga dari SPK. Dan Bapak Ibu sekalian yang sudah sangat akrab dengan Bu Min, saya memanggil Bu Min ya mohon maaf. Singkat tapi mesra ya. Biasa saya manggil begitu karena saya sering memberi komentar. Siap. Mapunten, non sewu malam ini, non sewu saya tidak membedah sekali lagi. Saya hanya mencoba untuk menjelajah. Ya. Judul kerennya seperti diskusi buku. Ya. Karena itu nanti memang betul-betul diskusi. Ketika diberi waktu yang panjang begitu saya bingung mau ngomong apa itu sepanjang itu ya, karena itu saya protes sama Pak Indra. Loh ini yang panjang nanti diskusinya saja, yang tanya jawab
dan atau tanggapan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu lebih tahu tentang parenting. Kalau saya parent saja, tapi parentingnya saya tidak begitu paham. Ya, tahu sedikit banyak lah, karena ya namanya dosen. Saya di sini berdiri terutama sebagai penulis buku ya. Saya nomor 1 kedudukan sini, mohon izin untuk bertindak sebagai penulis buku. Sehingga nomor 1 basis saya bukan karena parentingnya, tetapi karena saya bertindak sebagai penulis buku. Penulis buku dalam beberapa genre, ya, termasuk fiksi, non-fiksi. Ya. Buku ini termasuk fiksi ya. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini izinkan saya akan menyampaikan tujuan presentasi saya nanti. Pertama pengantar, kemudian kedua saya ingin mengulik tesis dan judul dari buku ini. Kedua pengen melihat struktur bukunya atau formatnya seperti apa. Kemudian pengen menyentil penggunaan bahasanya. Ya. Lalu saya beri epilog. Saya menggunakan patokan dasar ketika melihat karya tulis. Ya, karya tulis itu dilihat satu dari segi gagasannya, ya gagasannya, kemudian pengorganisasiannya, berarti strukturnya. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa. Dari masing-masing itu ada pretelan-pretelannya, ada detailnya, ada breakdown-nya. Nah, kita mulai pengantarnya sudah kita ini agak sudah saya gambarkan satu slide saja untuk memberi pengantar. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak kenal maka tidak sayang. Maka ini saya pasang satu slide. Ini saya merenung 2 jam ini. Khusus gambar ini gimana ya? Ya, nanti biar saya dikasih hadiah oleh Bu Min ya. Apa itu relasi penulis dan buku? Bapak Ibu, ada hubungan yang sangat erat yang tak terpisahkan antara penulis dan buku. Ada yang menggambarkan buku itu merupakan anak ya, anak kreatif dari penulisnya. Sehingga ada yang bilang ketika buku terbit ya, itu bilangnya adalah anakku udah lahir. Dan Bu Min juga yang lain-lain yang di sini itu ketika buku terbit pasti akan diciumi untuk pertama kali. Ya, diciumi. Entah itu buku yang keberapa. Kalau Bu Min ini buku yang kelima, itu pasti nanti kalau datang dicium pertama kali. Karena wanginya itu kayak wanginya bayi, kan begitu kan? Bayangkan wanginya bayi. Oke, Bapak Ibu, ini saya perlu perkenalkan. Penulis buku ini saya sebut sebagai guru penulis. Guru penulis itu konsepnya ada dari Amerika, setahu saya, namanya teacher writer. Teacher writer ya teacher, ya writer. Dia teacher yang merangkap jadi writer. Bukan hanya teacher saja, melainkan juga nyambi jadi writer. Pada konteks yang lain, kalau di Amerika sana, itu juga writer tapi sekaligus nyambi sebagai teacher. Nah, untuk Indonesia, tampaknya yang berlaku adalah teacher writer di sini adalah guru yang nyambi jadi penulis. Seperti Bu Min ini, kayaknya pas untuk ini. Ya. Nah, Bu Min di sini guru penulis dan sekaligus seorang ibu atau orang tua. Dan guru plus saya sebut mendidik di sekolah dan juga di rumah. Nah, mengapa ada plusnya di sini? Karena mau berbagi lewat buku. Banyak orang jadi guru, yes, ngomong, pinter, ngajar macam-macam, tapi hanya sedikit yang bisa menjadi penulis, ya. Banyak yang bisa menjadi penceramah, tapi hanya sedikit yang bisa menjadi penulis. Banyak yang bisa jadi guru saja, tapi sulit untuk juga menjadi guru sekaligus penulis. Nah, di sini Bu Min bisa melaksanakan 2 fungsi sekaligus.
Sementara itu, untuk buku ini, buku anakku, investasi masa depanku, AIMD ini, sebuah buku yang hakikatnya tentang parenting, yang ditulis berdasarkan pengalaman Bu Min sendiri atau hasil pengamatan dari orang-orang yang mengalaminya. Nah, karena itu saya yakin sekali, tidak diragukan buku ini ditulis oleh orang yang menguasai bidangnya, bukan orang sembarangan ya. Sekaligus mengalami dan membaginya kepada orang lain. Kalau orang menguasai sesuatu, lalu berbagi secara jelas di buku kepada orang lain, kredibel, pasti terpercaya. Ya, inilah yang saya sebut sebagai relasi penulis dan buku itu. Seseorang yang menulis tentang sesuatu yang dikuasainya dengan sangat baik, insya Allah bukunya akan jos, sip Markus sip, ya. Jadi jos Markus jos, ya. Super jos, gitu ya. Mengapa? Sekali lagi, dalam banyak kesempatan saya selalu menyampaikan, tulislah apa yang paling Anda ketahui. Tulislah yang paling Anda ketahui. Apa itu? Salah satunya adalah apa yang engkau rasakan, dan apa yang kau pikirkan, dan apa yang kau lakukan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di web blog saya hari ini ya. Itu pengantarnya. Jadi saya ingin menandaskan bahwa Bu Min ini bukan orang yang salah, tetapi yang benar dalam sebagai penulis buku ini, karena beliau selain guru penulis, beliau juga seorang tua, dan bukunya tentang parenting, sesuatu yang paling diketahuinya. Nah, gambarnya ya seperti ini bukunya ya, judulnya Gagah Merah Membara. Nah, ini nanti biar ditelaah juga dicatat oleh Pak Indra nanti ya. Mengapa begini dan begitu, andai kata ada masukan. Nah, saya cuma malu saja ini endorsement saya ditaruh di paling depan ini. Nggak ada gunanya sebenarnya itu. Mestinya taruh paling belakang sana ya. Nah, baik. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang kami hormati, ini masuk sekarang. Saya memang menangkap tesis buku ini. Tesis itu apa? Satu pemahaman, satu filosofi mendasar. Dan ide yang menggarisbawahi atau melatar belakangi buku ini. Saya menangkap ini, saya nggak diberitahu oleh Bu Min Tarsih. Saya hanya menangkap saja setelah baca teks ini. Bahwa orang tua itu wajib menyiapkan anak-anak mereka menjadi manusia yang sukses dunia akhirat. Segala upaya wajib dilakukan, sebab pada dasarnya semua itu investasi yang tak ternilai harganya. Jadi buku ini seputar itu. Idenya adalah apapun guru, dalam hal ini adalah orang tua, ya. Dalam hal ini orang tua, kalau guru berarti di sekolah, kalau di rumah berarti macak sebagai orang tua, berarti wajib menyiapkan anak-anak itu menjadi sukses dunia akhirat dengan segala upaya. Sebab semua itu hakikatnya adalah investasi yang tak ternilai harganya. Saya punya ungkapan begini, kalau ini mestinya bahasa Inggris ini, tapi bahasa Inggris saya lupa malam ini ya. If you invest money, then you harvest money, dan seterusnya. Nggak usah saya baca bahasa Inggrisnya ya. Kalau kita berinvestasi waktu, kita akan memanen kelonggaran waktu kelak. Kalau kita berinvestasi uang, kita akan memanen uang di kemudian hari. Dan kalau kita berinvestasi pendidikan terbaik untuk anak, insya Allah kita akan memanen anak-anak yang soleh-solehah. Apakah anak-anak soleh-solehah itu sesuatu yang bisa diharapkan? Ya, tidak perlu saya sebut hadisnya, tetapi mereka adalah salah satu tabungan kita. Ketika kita meninggal suatu saat, merekalah yang akan tetap bisa mendoakan kita di alam barzakh. Insya Allah begitu.
Makanya itu termasuk investasi. Kalau kita tidak menanam berarti kayaknya suatu saat tidak akan memanennya. Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut ya. Sekarang ke judul. Tadi ini dari yang besar, ini masuk ke peritilanya ya. Agak sedikit ini ibaratnya juklaknya ini, juknisnya ini. Jadi menafsir judulnya. Judulnya Anakku Investasi Masa Depanku. Di dalam judul ini, 4 kata ini yang memang merasa masuk dalam aku itu, anakku masa depanku. Anak seakan-akan memang merupakan milik dari orang tua. Betul, tetapi mari kita lihat. Saya punya beberapa poin yang berada di dalamnya. Dalam judul itu ada implikasinya. Pertama, adanya kedudukan ibu atau orang tua yang kuat. Mengapa dengan penyebutan kuku di sini, anakku, masa depanku, itu anak itu merupakan miliknya. Dan ini judul ini sudah disohehkan pada ahli-ahlinya ini, saya kira ya. Sudah istikharah macam-macam ini ya. Bisa 7 hari 7 malam ini kayaknya ya, karena itu biar pas. Bikin judul itu memang perlu ada rhyme-nya, ada rima kadang-kadang ya. Anakku investasi masa depanku, kok tidak anak saya investasi masa depan saya, ini kepanjangan mungkin, sehingga anakku ada. Itu kalau orang dalam bahasa Indonesia, ku itu terasa lebih dekat daripada saya. Saya itu bahasa standar ya. Nah, makanya judul ini betul-betul mengimplikasikan kedudukan ibu atau orang tua yang kuat. Kedua, nah, mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua dan anak adalah titipan Tuhan. Ini sudah tidak perlu saya kutip hadis mana atau apapun, sehingga ini tanggung jawab. Tidak bisa pendidikan kita serahkan ke sekolah ya, atau masyarakat diserahkan ke pondok dan seterusnya. Orang tua nomor 1 dari rumah itulah ya, mendidik itu menjadi tanggung jawab orang tua. Ya. Yang kedua, mendidik anak adalah ibadah dan sekaligus ujian. Apa itu maknanya? Dalam hal ini, karena titipan Tuhan, maka tiba saatnya kalau kita melaksanakan apa yang disampaikan Tuhan, itu artinya beribadah. Bukan beribadah yang khusus, sholat dan seterusnya, tapi beribadah sosial semacam ini. Kita mendidik anak, memberi teladan macam-macam, pastilah suatu ibadah karena ini menyangkut titipan Tuhan. Ya. Tapi sekaligus juga ujian. Jadi menghadapi anak itu sekaligus juga ujian. Ada anak yang agak bandel, ada anak yang malas, ada macam-macam ini. Semua ini ujian untuk kita. Masing-masing dari kita itu kan mendapat ujian. Kita itu manusia. Manusia itu adalah makhluk surga yang mengembara di bumi untuk belajar dan belajar. Karena belajar berarti akan diuji, tidak akan mungkin dibiarkan mengembara tanpa ada ujian. Suatu saat kita akan kembali ke sana, karena kalau meninggal itu kita tidak pergi melainkan pulang. Pulang kemana? Kampung halaman. Kampung halamannya yakni surga. Sebelum ke sana, kalau kebanyakan dosa berarti nanti diselentiki dulu di neraka. Semacam itu kira-kira gambarannya. Tapi jelas itu merupakan ujian. Terhadap anak juga demikian. Mereka adalah ujian-ujian yang harus kita coba jawab. Yang terakhir, mendidik anak itu berinvestasi untuk masa depan orang tua dan anak sendiri. Ada istilahnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Jadi ketika kita mendidik anak dengan baik, kata Bu Min ini,
Nah, itu menjadi investasi masa depan. Nah, masa depan tentu di sini longgar ya. Barangkali masa depan ketika kita masih hidup, tapi juga bisa masa depan nanti setelah hidup di dunia ini, yakni di alam barzakh dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah sekarang pengen saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat struktur atau format buku. Buku ini termasuk buku monograf. Genre-nya non-fiksi. Meskipun di sana kayak narasi-narasi, tapi ini lebih pada non-fiksi. Ya. Karena hakikatnya cerita di sini kisahnya digunakan hanya untuk pengembangan. Ya, ini lebih pada, menurut saya lebih pada non-fiksi. Buku berisi kisah bersumber pada pengalaman penulis dan orang lain. Sebab itu buku ini terasa dekat dengan dunia pembaca. Dan Bapak Ibu nanti kalau baca enak sekali. Ya, kalau ibu-ibu yang seusia saya, Bapak Ibu seusia saya kira akan enak kalau sudah tercetak. Kalau masih PDF ya matanya agak sepet ya. Ujian bagi kita yang usia oversek begini, overseket maksud saya, yang sudah oversek begini, yang ini adalah masalah mata. Ya. Kalau suruh baca itu matanya sepet aja. Kalau lihat uang seratusan lancar jaya. Ya. Yeah. Jadi ini tentang pengalaman penulis dan orang lain. Dan karena itu sangat akrab. Saya percaya kan Bapak Ibu, ibu-ibu kalau membaca ini nggak bosan karena dimulai dengan di bagian awal ya sekitar 60% kalau nggak keliru ya, sekitar 50-60% tuh berisi cerita dulu ya, cerita dulu. Lalu nanti saya bahas secara khusus nanti ya, saya bahas secara khusus. Ia bukan berupa diskusi akademik dengan dasar teoretik yang jelimet, melainkan penyajian gagasan dan pengalaman untuk dipetik hikmah-hikmahnya. Bapak Ibu nggak usah mengernyitkan kening ya, terus lalu mijeti batuk begini. Ini bukunya nyantai saja, dibaca mengkurep boleh, miring boleh, di pasar boleh ya, sambil nunggu anak-anak sekolah juga boleh. Yang penting baca sambil ngajar, nanti malah rame di kelas. Amat boleh jadi penulis memahami siapa audiens atau pembaca buku ini. Amat boleh jadi pembaca buku ini adalah para orang tua yang tidak perlu pedoman jelimet dan teoretis tentang parenting, melainkan buku tambahan yang praktis dan mudah dipahami. Jadi Bu Min sudah membaca ini ya. Kami di RVL memang begitu, tulisannya nggak usah medendeng-medendeng. Kalau baca yang medendeng-medendeng nanti malah gak dibaca orang. Ya. Kayaknya itu. Ya. Itu secara umum. Kemudian, oke, sebentar. Ini. Saya tunjukkan betapa buku ini nyantai-nyantai ya. Judulnya saja, Stop Memberi Label Kepada Anak. Ini judul kayak begini bukan judul akademik belas. Memang bukan judul akademik sama sekali. Ya. Kemudian sepekan mendampingi siswa baru di TK. Ya, tentu saja Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana penulis atau yang diserupakan penulis itu mendampingi siswa baru di TK. Dan seperti apa anak TK. Nah, di sini ada kisahnya, lalu ada inference, diskusi dan inference. Jadi inference itu arah nyampe ke kesimpulan nantinya atau memetik-metik hikmahnya. Berikutnya, saat anak minta mainan, 7 hari berkegiatan bersama orang tua, dan seterusnya sampai ini. Sejumlah 20. Betul ya Bu Min ya? Ada 20 tulisan di sini. Ya, 20 tulisan mulai stop memberi label pada anak. Ya. Melabeli anak bodoh, kemudian malas, kemudian bandel itu ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu lupa bahwa doa anak ketika sudah lahir itu yang manjur itu ibu.
Itu yang suka dilupakan ya. Kalau anak masih dalam kandungan itu doa ayah yang manjur. Tapi begitu anak lahir itu doa ibu, makanya ibu-ibu harus hati-hati kalau ngomong. Kadang-kadang wah itu nakal ya, nakal temenan ya. Jadi tolong hati-hati. Nah, Mas Yon nakal, pinter ya, pinter itu aja ya. Bismillah, pinter itu aja. Nakal memang belum waktunya sadar, belum Jawa kata orang Jawa. Baik, itu sampai anting ajaib, sampai sepeda baru dan foto ronsen. Baik, isi buku seperti ini Bapak Ibu. Jadi pertama sampai apresiasi, Singapura Siri dan seterusnya sampai ke tentang penulis. Dan isinya seperti yang saya bilang tadi, ini tidak ada yang berisi tulisan yang serius atau akademis tidak. Tidak ada yang pakai teori-teori yang memusingkan. Kalau teori-teori itu berarti ya ketika membuat buku-buku teori saja. Kalau ini memang buku praktis ya, sangat praktis ya. Baik, sekarang coba saya Bapak Ibu lah ini saya mulai masuk ke catatan sekarang. Sekarang Bu Min sama Pak Indra ini perlu mencatat sedikit nanti ya. Yang lain juga demikian. Bapak Ibu, format buku sepemahaman saya itu urutan formatnya dari paling depan itu ada baiknya memang ada cover. Berisi judul, nama editor atau penulis, biasanya tambah logo, ya kan? Ada logo biasanya di sana. Nah, buku ini juga ada. Biasanya kalau ada yang penting lah, Bu Min sampai sini nih, Prakata. Bu Min Tarsih itu bukunya jadi cover masuk ke Prakata. Ya. Yang kebetulan belum ada atau memang sengaja tidak ada adalah sambutan. Mungkin ditulis pejabat atau atasan dan kata pengantar. Apa beda prakata dan pengantar? Nanti perlu saya jelaskan sedikit. Prakata itu benar sudah ditulis Bu Min itu benar, ditulis oleh penulisnya, ditulis oleh penulis. Berisi tentang mulai rasa syukur macam-macam kalau mau ya sampai mungkin disinggung terima kasih kira-kira semacam itu. Termasuk mengapa menulis buku itu dan untuk siapa buku itu. Itu sebenarnya prakata. Bahasa Inggrisnya preface. Sementara kalau ada itu dibuatkan atau dicarikan kata pengantar. Nah, ditulis pakar atau orang lain yang tahu tentang ilmunya. Saya tahu kemarin Bu Min ini bingung ini ya untuk mencari kata pengantar karena sempat menyenggol saya tidak sempat ya karena saya sedang metenteng ya tidak boleh noleh apa-apa. Saya kemarin mengerjakan tugas akademik. Ini yang kurang ya. Mungkin kalau masih nutut nih. Pak Indra ini perlu membuatkan dari penerbit. Jadi kata pengantar itu kalau tidak dari ahli bisa dari penerbit. Sambutan itu akan kenapa kok diperlukan sambutan dan kata pengantar? Bu Min itu kan jualan buku. Lalu sambutan tuh kapanlah kepala Disdiknas atau mungkin di situ mungkin ketua yayasan. Itu kan ngomong toh iki lho guru yang namanya Bu Min, itu luas jos membuat buku dari ini parenting, sampai sebaiknya juga baca. Jadi memberi rekom begitu. Sambutan gunanya itu. Kata pengantar juga demikian, itu juga mengedifikasi, ya, mengedifikasi penulis dan karyanya. Mengangkat penulis sesuai dengan fakta. Tidak melebih-lebihkan, tetapi sesuai dengan fakta. Dan lebih pada tidak mengkritik. Jadi kata pengantar tidak mengkritik memang.
Beda dengan saya. Sekarang ini saya dalam posisi boleh mengkritik. Bu Min nggak boleh marah. Saya dihubungi dalam rangka untuk menjelajah tadi. Jadi sambutan dan kata pengantar fungsinya untuk ikut mengangkat posisi buku di mata publik, ikut memperkenalkan, karena itu namanya forward itu meneruskan, menjembatani. Jadi pengantar itu fungsinya Bapak Ibu. Ya, maaf yang sudah paham sekali tentang ini, mohon maaf. Ini sekedar refreshing bagi yang belum tahu. Baik, setelah prakata ada daftar isi, kemudian isi yang banyak tadi, referensi disusun alfabetikal, rujukan langsung. Nah, bahan pustaka itu bahan bacaan. Nah, bagus lagi, nah bukunya agak serius, ada glosarium. Nah, ini nggak ada milik Bu Min. Kemudian indeks, ya belum sempat juga karena indeks itu jelimet itu. Pak Indra itu tak pengalaman ini buku-buku orang kampus biasanya minta glosarium sama indeks. Kalau kita penulis yang kreatif begini, nggak ada, nggak pakai juga nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau di kampus biasanya disiapkan glosarium, bahasa Inggrisnya glossary, nah, yang satunya dengan indeks. Ya, indeks itu daftar nama, kata istilah atau rujukan beserta halamannya. Kalau indeks itu, misalkan di buku ini khairin, enggak, berarti di halaman berapa? Golei berarti itu ya. Itu Pak Indra pasti sangat lihai untuk itu. Nah, glosarium lebih sedikit tapi itu menyangkut konsep-konsep. Nah, apakah itu wajib? Tidak wajib, ya. Keduanya itu tidak wajib. Glosarium, indeks tidak wajib, sama tidak wajibnya sambutan dan kata pengantar. Tetapi 4 poin itu kalau ada yang malah jos. Ya, kalau keempat itu ada sambutan, kata pengantar, glosarium, indeks. Kalau ada dalam buku kita itu akan lebih jos. Ya. Setelah itu masuk ke profil penulis. Nah, biasanya profil penulis itu naratif ya. Nah, sudah benar Bu Min, itu sudah benar ya. Kemudian cover belakang. Kalau cover belakang biasanya diisi sinopsis, endorsement atau blurb namanya. Nah, kembali ke sini, kalau dilihat sepintas cover Bu Min ini, nah ini sudah menandakan benarnya ada endorsement. Jadi endorsement yang satu di depan ini nggak adil ini. Ya, satu ditaruh di depan, yang lainnya di belakang. 1, 2, 3, 4. Entah ada apakah alasan space atau gimana, kurang tahu. Ini pasti harus tanyakan Pak Indra. 1 di depan, yang 4 di belakang. Tetapi covernya terus terang aja ini secara umum manis untuk untuk tampilan ya. Nah, cuma ya saya kurang tahu mengapa harus berbackground merah. Merah itu tanda berani atau gimana? Saya kurang tahu ini ya. Ini yang menjelaskan nanti Pak Indra. Tapi dari segi perwajahan ini menarik karena sudah menggambarkan bagaimana anak-anak ini menyimpulkan sesuatu. Ya, judulnya sudah ada di sini dan di sini juga ada sudah ada endorsement atau blurb ya. Kemudian di bawah juga ada alamat penerbit. Ini sudah betul-betul covernya oke ya. Cuma warna itu masalah selera. Ada yang suka merah, ada yang suka hijau, ada yang suka biru, sesuai dengan judulnya. Nah, masa depan itu ada yang menggambarkannya kecerahan ya. Nah, kalau kecerahan itu kira-kira lambang warnanya apa? Nah, antara itu main rasa aja di situ ya. Nah, kalau ini udah jadi, sudah mau tinggal cetak, berarti nggak usah diubah. Ya. Nggak usah diubah, Pak Indra, nanti malah ngeluh nggak tadi nanti. Ya baik, Bapak Ibu, itu kalau demikian, ini mungkin Bu Min ke depan bisa ini menggunakan template
atau sedikit catatan saya ini untuk buku-buku yang ke-6 ya, buku 6, 7 dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan nanti biar agak lebih lengkap ya. Bapak Ibu, sekarang penyajiannya. Kalau tadi strukturnya, sekarang tentang penyajiannya. Seluruh buku disampaikan ada kisahnya, ada diskusi dan inferensinya. Jadi kisah, diskusi dan inferensi. Inferensi itu arah untuk mengambil kesimpulan. Jadi bisa dengan pendahuluan begitu, lalu ditampilkan ceritanya atau langsung ceritanya atau kisahnya, lalu ada inference. Inference itu berbunyi apa? Ini yang atas ini merupakan kisah-kisahnya, potolan kisahnya. Di bawahnya ini bagian dari inference-nya. Ayah bunda ini menyebut pembaca. Jadi menyebut pembaca, nanti saya sampaikan keuntungan dengan menyebut pembaca dengan sebutan tertentu. Ayah bunda, pengalaman sekecil apapun apabila dilewati bersama anak-anak, jadikan itu sebagai ilmu. Ilmu yang baik disampaikan. Hikmah dari setiap kejadian, apalagi sesuatu yang dialami langsung, tentu akan mudah diterima oleh anak, akan menjadi oleh anak-anak, maaf. Setiap nasihat dan ilmu yang diterima anak akan menjadikan anak semakin kuat karakternya. Jadi ini merupakan catatan hikmah, boleh dibilang begitu. Catatan simpulan atau inferensial dari kisah yang ada di atasnya. Ada yang 2 paragraf, ada yang beberapa paragraf, ada yang 5 paragraf, itu mengikuti kisahnya. Tapi semua buku begitu. Jadi semua yang ada di buku ini begitu. Jadi pertama kisah, ya kisah, lalu nanti ada subtext. Jadi diulah. Karena itu saya lebih condong ini bukan semata, ini bukan fiksi, tetapi non fiksi. Karena hakikatnya titik beratnya ada pada analisisnya itu. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang masuk bahasa. Nah, ini berarti hampir poin yang terakhir ini ya. Nah, cepat lebih cepat, iwak cepat, iwak gabus. Makin cepat makin bagus. Ya. Ngomongnya dekat aja, diskusinya yang boleh panjang. Bapak Ibu yang kami hormati, penggunaan bahasanya gimana nih? Nah, penggunaan bahasanya di sini ini Bu Mintarse ini sedang berkomunikasi langsung dengan pembaca. Seakan melibatkan pembaca. Dan ini keuntungan penulis dalam hal melibatkan pembaca. Penyebutan Bapak, Ibu, Anda, saudara, dan seterusnya. Itu menempatkan pembaca seperti berhadapan begini. Banyak dari kita itu yang gagal membuat tulisan kita disukai ketika gagal pula menyebut point of view namanya. Sudut pandang kita ada di mana? Bapak Ibu yang kami hormati, penggunaan saya, kita, dan seterusnya itu. Sering mari kita pahami lah, kita itu siapa itu. Tidak selalu pas untuk menggunakannya. Jadi sudut pandang itu sangat penting untuk diambil oleh setiap penulis ketika menulis buku. Jadi ketika betul-betul saya, Anda, berdua berarti kita pembaca dan kita dan saya berarti itu kita. Itu anggap aja sedang ngomong begini Bapak Ibu. Nah, Bu Min itu posisinya seperti itu seakan-akan. Ya. Apakah sudah berapa lama ya kita tidak kehujanan? Nah, ada di sana. Ya. Berapa lama ya Anda tidak ke Jogja? Lewat mana saja begitu kayak begitu. Ya misalkan kayak begitu. Itu seakan diajak ngomong tapi dalam tulisan. Sehingga gayut antara kemauan pembaca dan penulis. Bu Min juga menggunakan gaya bahasa narasi atau cerpen tatkala berkisah, tetapi
langsung beralih gaya bahasa esai populer tatkala berdiskusi. Begitu, langsung beralih. Karena itu lain-lain, yang satunya memang mendongeng, yang satunya itu mendiskusikan. Dan kesan saya enak diikuti dan mudah dipahami. Saya paham, ya, kalau sulit-sulit ya wangel itu berat. Yang baca nanti juga repot ya. Contohnya Bapak Ibu ini, ada contoh saya cropkan ya di judul yang agak belakang ini hampir selesai. Ada anting ajaib. Anda pernah ke Jogja? Nah, pertanyaannya langsung. Ini Bumi ini langsung ngajak bercanda ini ya. Ngajak ngomong dengan pembaca. Anda pernah ke Yogyakarta? Pasti pernah juga ke Malioboro kan? Ya, orang seperti belum sah bila ke Jogja, tapi belum singgah ke Malioboro. Bila Anda jalan-jalan di Malioboro, kemudian kehilangan benda berukuran kecil, apa yang akan Anda lakukan? Orang kehilangan benda kecil biasanya tidak tersadar, entah di mana benda tersebut awalnya jatuh. Nah, pengalaman yang Ibunda Tuti alami ini sungguh sulit dipercaya. Nah, kita ngajak ngomong, ayo nek ngono, lihat pengalaman Bunda Tuti. Hampir semuanya Bapak itu kayak begini. Ada narasi itu penyebutannya tidak Anda begitu, tidak. Kadang kita, kadang kayak begitu. Tapi betul-betul ada pelibatan membaca di dalamnya. Kisahnya macam-macam, ada yang ditaruh di depan dan seterusnya. Saya tidak bisa menunjukkan satu persatu di sini. Kalau saya tunjukkan nanti sampai subuh. Nah, nanti pada pulang semua, Bapak Ibu ya. Baik, gitu. Saya kira, nah kan ya, tiba-tiba sudah masuk ke sini. Setelah itu masuk ke referensi. Bapak Ibu Bumin, referensi, seluruh referensi ini dari website dan atau blog. Ya, ini referensi website dan blog ini referensi yang tidak kuat, ya, tidak kuat untuk sebuah buku. Ya, ibaratnya mau tinju ini sarung tinjunya podo sobek. Ya, karena referensi harus lebih kuat dari buku. Ya, ini yang ditulis adalah buku. Kalau yang ditulis adalah artikel, mungkin oke. Web sama blog oke. Karena sejajar. Tapi karena yang ditulis adalah buku, maka referensinya harus sekuat itu. Sekuat itu apa ya? Sebaiknya referensi mengutamakan sumber yang lebih terpercaya, yakni buku dan jurnal ilmiah. Ya. Buku yang mana? Yuk gampang. Bapak Ibu kalau mencari buku itu tinggal tulis di web di Mbah Google, ya siapa saja Bapak Ibu, tinggal menulis kata kunci di Mbah Google lalu ditambah PDF. Misalkan tentang parenting, ya, langsung tulis parenting saja lalu tambah PDF. Nanti klik begitu, nanti akan ketemu yang ada tulisan PDF kecil itu di-download saja. Nanti bisa tinggal milih kuat-kuatan membaca, begitu nggak cocok langsung buang, nggak cocok langsung buang, itu aja. Kalau semuanya cocok ya setiap hari ya 1 giga downloadnya, ya. Jadi ini untuk catatan aja Bu Min, sudah mau cetak jadi ya tidak apa-apa, ya sudah nggak bisa direvisi lagi ini ya. Tapi ini pelajaran untuk kita semua, untuk yang belum selesai nulis bukunya, ada baiknya catatan tadi termasuk yang referensi ini dipertimbangkan. Ya. Nah kalau terus begini nanti bisa ditimbangkan ya. Nah sekarang sudah sampai epilog. Buku ini merupakan buku solo kelima Bumin Sumintarsih dengan 29 buku antologi yang telah dihasilkan. Sampai posisi ini, pastilah penulis menyadari bahwa
dia tiba di posisi ini karena dia dulu segera memulai menulis. Andai kata tidak begitu, dia pasti tidak pernah pergi kemana-mana. Nah, kritik dan saran adalah jamu yang menyehatkan. Teguk saja, lupakan, dan terus berkarya kembali. Terus semangat, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Pramudya Anantatur. Apa yang kau angankan akan lenyap, apa yang kau ucapkan akan tak berbekas, apa yang kau lakukan pun akan sirna tanpa jejak, kecuali dituliskan. Belantik literasi. Matur suwun, yu painten keleleken telo, cekap semanten atur kawula. Monggo. Iya, sudah ini. Wow, ternyata sudah ini luar biasa sekali, tepuk tangan dari jauh terlebih dahulu. Oke. Luar biasa, terima kasih. Ini udah Pak, masih kurang ya? Udah. Karena saya seorang bahasa juga, jadi sangat memperhatikan ini, terutama ini kebetulan sekali ya yang bergabung di sini juga banyak yang penulis juga ya dari tingkat nasional juga, teman-teman dari Data Sumintarsi, dari komunitas-komunitasnya, ada masukan, ada saran, itu memang sebuah jamu yang menyehatkan. Menyehatkan apa? Karya-karya selanjutnya, terutama yang nanti mungkin akan diterbitkan juga dari teman-teman juga nanti belajar, karena ini sudah ini karyanya Ustazah Sumintarsi sendiri nih yang dinilai dan kebetulan bisa dijadikan sebuah pembelajaran dan juga diambil yang luar biasanya. Kemudian masukan-masukan ini pasti akan diterapkan oleh teman-teman penulisnya. Itu tadi penilaian, kemudian ulasan atau diskusi. Tapi diskusi atau gimana ya? Belum ada diskusi nih, gimana nih? Tapi luar biasa penilaiannya ini sudah sangat mewakilkan dan juga tadi mengenai bahasanya yang katanya jadi mudah untuk dicerna ya. Jadi seperti apa ya sebenarnya bukunya? Tapi memang kebetulan nih saya tadi dikasih sama Ustazah Sumintarsi nih PDF-nya, jadi sudah membaca sekilas, tapi memang betul tadi ada diawali dengan cerita, ini mungkin hasil dari pengamatan atau pengalaman yang diakhiri dengan sebuah diskusi bersama atau sebuah hikmah gitu. Mau penasaran lagi, ini tadi juga sudah ada yang bertanya nih, ya langsung. Sebenarnya sih apa ya yang bikin penasaran ini? Tujuannya, banyak sudah tanya ternyata ya. Karena tadi saya memang membuka, mau nanti kurang waktu, hingga saya buka aja di kolom chat ya. Ini bertanyanya pesan moral yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis, dalam hal ini adalah Bu Sumintarsi, tujuan utamanya diluncurkan, kemudian pesan moralnya apa? Yuk kita dengarkan terlebih dahulu dari penulis buku AIMD, Ustazah Sumintarsi. Monggo. Makasih Dada Hedi. Ya. Di bawah cemara makan luwih talam. Sebelum saya bicara, izinkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Pak Hoiri, Pak Indra, luar biasa Masya Allah. Senang sekali hari ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa, terutama pada Pak Indra ya, saya diberi kesempatan suatu pengalaman yang sangat berharga, yang ini perdana juga bagi saya. Bukunya dibedah diskusi oleh Pak Hoiri tadi ya, Masya Allah. Yang kedua, terima kasih Pak Hoiri di tengah kesibukan beliau dunia akademisnya, Masya Allah luar biasa, memberikan apresiasi yang luar biasa pada buku saya, dan insya Allah nanti tidak akan putus-putus untuk mengulang lagi nanti di YouTube ilmu yang sudah disampaikan tadi. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan endorse pada buku saya, yaitu spesial Pak Hoiri, kemudian Ustadzah Riri, Ustadz Ardi, Ibu Ani Sofiani, dan Ustadzah Nur Amalina. Terima kasih juga kepada Ustadzah Verina yang sudah memberikan
kesempatannya untuk menyunting buku saya. Di sini luar biasa beberapa Bapak Ibu dari grup WA yang saya ikuti, yaitu komunitas menulis Rumah Virus Literasi, kemudian lagi Runal, kemudian SMBK juga ada. Terima kasih yang sudah hadir. Dan saya sedikit bercerita tentang buku saya, yaitu cerita inspiratif. Dan memang buku ini berisi tentang pengalaman yang semoga nanti memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semua. Baik itu pengalaman saya pribadi waktu kecil dulu, kemudian selama menjadi ibu muda terutama dulu ya, dan teman-teman. Jadi ketika saya ngobrol dengan rekan guru, mereka bercerita sekilas, langsung saya tangkap, suatu saat kepengen nulis, nah itu bisa menjadi ide saya menulis. Contoh ada teman yang menceritakan, anak saya kecanduan buku, langsung saya tangkap. Bisa untuk jadikan satu judul cerita seperti itu. Kemudian tulisan ini semacam saya itu memungut kumpulan cerita begitu ya, kumpulan tulisan. Karena ketika mengikuti komunitas menulis itu dituntut untuk menulis, saya sebetulnya termasuk yang kurang produktif, tapi paling tidak 1 pekan 1 tulisan begitu ya. Jadi saya mencoba untuk bertahan di grup-grup menulis seperti itu. Kalau saya kemudian nanti menyerah, saya akan kehilangan keluarga para penulis yang luar biasa. Maka saya mencoba untuk bertahan, walaupun sepekan sekali mengirimkan tulisan seperti itu. Nah kemudian tulisan itu saya kumpulkan dari tulisan yang sudah saya kirim ke blog awal 2021 ya, 2021. Tetapi sebetulnya saya sudah menulis sedikit ke cerita-cerita itu sudah agak lama, cuman saya baru kirim ke blog itu awal 2021 seperti itu. Kemudian berbeda dengan buku awal, yang buku pertama itu saya membuat kerangka terlebih dahulu, desain bukunya, tapi ini benar-benar saya seperti memungut, jadi mengumpulkan tulisan-tulisan yang sudah saya tulis beberapa waktu sebelumnya seperti itu. Kemudian setiap saya ingat Pak Hoiri, ya saya ingat buku beliau yang saya sukai, yaitu Soko Ora Sibuk begitu ya, SOS, bahwa setiap orang itu memang sibuk. Dan saya menyatakan sibuk karena pulang sekolah pekan ya, petang sampai petang gitu kan. Pulang sekolah sampai petang. Nah, tapi saya menyampaikan kepada Pak Hoiri dengan buku ini, Pak, saya orang sibuk tapi alhamdulillah termasuk tim yang insya Allah masih sempat untuk menulis seperti itu. Dan buku ini pun saya persembahkan kepada Bapak Ibu semua, orang tua hebat. Semoga anak-anak menjadi anak yang soleh-soleha karena menjadi investasi untuk masa depan. Orang yang punya duit bisa membangun masjid, tetapi yang kebanyakan orang adalah punya anak, maka anak yang soleh-solehah yang akan mendoakan orang tua sampai selamanya seperti itu. Kemudian saya sudah, Masya Allah, terima kasih atas ulasan yang disampaikan Pak Hoiri, luar biasa, akan menambah bekal saya, insya Allah nanti buku ke-6 dan seterusnya. Pak Hoiri, terima kasih. Dan kepada Pak Indra, luar biasa, mendukung sepenuhnya untuk kegiatan literasi di sekolah kami. Saya akhiri, membeli literasi tambah tomat. Aduh, penjualnya lelaki berdasi. Salam literasi, Ibu Bapak hebat, ayo menulis untuk menginspirasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudara Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Terima kasih penjelasannya dari Ustazah Sumintarsih tadi. Penulisnya terjawab nggak nih ya? Kayaknya ya terjawab tadi semangatnya. Bagaimana bagi saya yang berada bersama dengan Ustazah Sumintarsih sendiri, beliau adalah seorang pengamat, dan pengamatnya itu di market tenanan gitu, jadi malah tapi bukan hanya dimatkan saja, tapi karena begitu yang sekecil saja itu bisa akhirnya daripada hilang begitu saja, akhirnya dibuatlah jejak dalam sebuah tulisan. Begitu ya Ustazah ya, luar biasa sekali. Nah, ini udah menuju pukul segini.
kita mau masuk ke sesi berikutnya apa gimana nih? Tanya jawab. Ini mohon maaf nih baru saja, jujur saja saya baru saja kepental. Jadi chatnya hilang semuanya nih yang udah bertanya tadi belum saya baca. Nih saya berikan kesempatan langsung kepada yang tadi tanya. Ini kebetulan belum saya baca, belum saya catat nih. Ini monggo langsung saja, waktunya masih banyak. Untuk langsung bertanya kepada Pak Hoiri mungkin atau kepada Ibu Sumintarsih. Monggo silakan raise your hand please, silakan monggo yang mau bertanya. Saya baru kebental soalnya ini. Monggo, iya. Tadi ada banyak pertanyaan, mungkin ada Ustazah Sumintarsih yang bisa membantu atau Ustaz Pak Indra. Ini kebetulan saya baru keluar. Ada yang mau ditanyakan? Tadi yang pertama, sepertinya tadi Ibu Diah Wiharta, nopo nggih? Monggo. Ibu Diah Wiharta. Ada beberapa, Bu. Nggih, saya tadi kepental Pak, hilang. Ada yang tanya, Bu, langsung ke Bu Min dulu. Ya, langsung saja. Ada Bu Rukmini, Bu Mimin itu tanya, nah, bagaimana proses menulis buku itu? Ya, itu penting itu. Bu Diah tadi yang nanya itu. Kemudian kedua, pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh Bu Min juga. Apa sih tujuannya kok di launching apa itu? Untuk apa? Nanti saya tambah nggak apa-apa. Ya. Kemudian ya satu lagi mau nambah nggak apa-apa Bu Min. Apa setiap kejadian mendidik anak itu bisa ditulis langsung? Ya. Apa atau bagaimana itu? Nah, silakan catatan itu tadi. Pertama, proses nulis buku itu seperti apa? Yang kedua, apa setiap kejadian atau peristiwa mendidik anak itu bisa ditulis. Ketiga, itu tujuan launching itu untuk apa? Pesan moralnya itu apa? Itu catatan saya ya, yang sempat saya catat. Nanti saya tambahin nggak apa-apa. Saya jawab yang 1, 2 dulu ya Pak. Iya, Ustazah Eti. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk pengalaman proses buku ini memang sudah saya sampaikan sedikit tadi ya, bahwa awalnya dari bergabung di komunitas menulis, kemudian sering mengirimkan tulisan, kemudian terus supaya tidak hilang maka itu disimpannya di blog. Nah, kemudian ketika tulisan itu memang sudah banyak, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka memang sebaiknya dibukukan. Dengan membukukan tulisan-tulisan kita, maka insya Allah akan berbagi kepada banyak orang. Jadi memang buku ini terhimpun dari tulisan-tulisan yang pernah saya kirimkan di grup-grup WA komunitas menulis. Kemudian kejadian-kejadian itu apakah semuanya bisa? Insya Allah bisa. Makanya dengan kita sering menulis, insya Allah nanti akan terampil menulis dan terampil menemukan ide. Saya ngobrol dengan teman ketika ada teman yang bercerita, anak saya kalau minta mainan seperti ini cara mengatasinya. Nah, itu pun langsung bisa saya jadikan tulisan. Artinya sayang kalau pengalaman-pengalaman bagus itu tidak dibagi kepada orang lain. Seperti itu. Apalagi sebagai guru yang kita setiap hari bertemu dengan anak-anak. Anak-anak kita setiap tahun ganti, setiap tahun banyak datang, begitu kan? Nah, itu luar biasa pengalaman-pengalaman yang kita ambil hikmahnya untuk kita tulis. Insya Allah dengan berbagi pengalaman, nanti banyak orang akan mengambil pelajaran yang bermanfaat dari apa yang kita tuliskan. Semoga sudah bisa menjawab untuk yang 1 dan 2 tadi. Terima kasih. Itu ada tambahan, Bu Min. Iya, Pak. Kapan ini dari Bu Asri Bunda Delma. Aku tak merangkap MC ini ya. Udah terbaca. Ya, saya juga sudah terbaca ini ternyata. Saya mau bertanya, ini dari Bu Asri, kapan waktunya atau jam berapa Bu Ustazah Min itu menulis? Ya, kapan itu? Iya, melihat Ustazah Sumintarsih yang full di sekolah full day sampai jam 4 atau jam 5 kok iso nulis gitu, gimana Ustazah? Monggo. Iya, saya tuh termasuk wanita malam, yaitu wanita yang meleknya sampai malam. Seperti itu ya. Jadi kalau Ustazah jam 9 mungkin sudah menikmati jam malam, saya kok baru buka warung gitu ya, baru buka laptop ya gitu, kadang-kadang jam 10 baru buka laptop seperti itu. Kemudian ketika saya
ini ya, nunggu antrian di rumah sakit pakai HP itu bisa jadi satu cerita. Nunggu apa gitu daripada diem, kalau buka medsos, buka YouTube, apa lainnya nggak ada habisnya. Kita manfaatkan untuk menulis. Jadi kemarin saya ikut acara yang Pak Indra itu pelatihan menulis cita anak. Saya nulisnya itu ketika ngantri nunggu anak di salon kayak gitu kan, itu satu tulisan selesai kayak gitu. Kalau nyambi jelas nggak bisa, itu nggak mungkin sambil mengajar nyambi itu nggak mungkin begitu ya. Jadi ya sempat waktu sela di rumah seperti itu. Iya, ini ada apresiasi juga nih Ustazah Sumintarsi, banyak banget apresiasi dari teman-teman peserta yang hadir di sini. Ini launching ini mungkin bisa mewakili nih bahasanya ini orang akreditasi ini bisa jadi menggantikan acara desiminasi sehingga bisa dibuatkan laporan laporan pengendalian diri. Ini orang akreditasian banget nih, jadi ada desiminasi. Teringat yang kemarin ya Ustazah, zaman-zamannya masih ada akreditasi, ada desiminasi. Langsung dijadikan luar biasa. Ya, adakah lagi yang mau ditanyakan? Ayo, nanti buat novel bisa jadi film oleh anak-anak. Bisa ini Ustazah. Nanti kalau misal ternyata bestseller bisa jadi ini teman-teman terutama yang akan melariskan bukunya nanti jadi sampai bestseller, bisa juga nanti ternyata sampai ada yang lirik sutradara lokal minimal, kemudian nanti ceritanya sangat renyah, enak, enteng tapi renyah dan juga bisa langsung diterima sama masyarakat pesannya, bisa juga nih jadikan film. Luar biasa Saudara Royena di sini menyampaikan seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Langsung ini saya kepengen dengar dari teman-teman peserta yang hadir di sini, tanya langsung sama sumber. Monggo, yuk. Ada nggak nih? Ya. Ada? Oh iya, pakarnya betul. Oh Pak Blantik ini memang pakarnya sutradara toh. Ada yang mau ditanyakan langsung, monggo raise hand. Ada? Mumpung langsung atau mau tanya langsung sama dosen UNESA ini yang udah menjadi pakar tulisannya udah luar melanglang buana, monggo mau ditanyakan. Ada yang raise hand? Maaf moderator. Oke. Siapa ini? Tadi ada yang tanya tentang pesan moral. Belum terjawab. Iya, belum terjawab. Oh iya, betul, monggo Ustazah Min. Pesan moralnya apa? Yang jelas untuk acara peluncuran itu semakin memperkenalkan buku itu sendiri. Ya, yang pertama itu buktinya malam ini beberapa Bapak Ibu yang gabung akhirnya jadi mengetahui, oh saya punya buku tuh tentang ini. Kemudian dengan menghadirkan pembicara tadi Pak Hoiri, semakin banyak orang yang berminat ingin menulis, tambah ilmunya. Dari kesalahan atau kekurangan buku saya, oh berarti besok kalau ada yang menulis lagi, tidak mengulangi seperti yang tadi disebutkan kekurangan-kekurangannya, seperti itu. Kalau masalah nanti kemudian buku terbeli tidak, nah itu sudah ada yang menggariskan. Saya selalu ingat pesan dari Pak dari pimpinan redaksi Media Guru bahwa buku itu akan menemukan takdirnya. Seperti malam ini juga takdir buku saya dibahas oleh Pak Hoiri. Seperti itu. Pesan moral dari buku ini sebenarnya gimana? Ya, ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih cakap dalam mendampingi anak-anak. Salah satunya tadi kan ada judul yang ketika 7 hari itu berkegiatan dengan orang tua, itu saya tulis ketika pandemi. Bagaimana ketika pandemi itu anak berkesempatan banyak sekali bersama orang tua. Maka saya ceritakan misalnya hari Senin diajak ke pasar tradisional, anak diajak diskusi apa bedanya dengan pasar modern. Kemudian hari Selasanya mungkin diajak ke penjahit baju dan seterusnya. Nah itu banyak diskusi dengan anak seperti itu. Jadi mengingatkan kembali bagaimana orang itu mendampingi anak dengan lebih cakap, lebih terampil, karena anak adalah masa depan, investasi masa depan. Maka sebaiknya menanamkan banyak ilmu agar terbentuk karakter yang bagus seperti itu. Salah satunya juga ketika pengalaman saya di lampu merah, ya. Ketika kita kepingin ngebut supaya tidak terlambat, saya membimbingkan anak. Nah ini kan berarti harus hati-hati ketika ada
ketika orang tua berlalu lintas, nah ini kan, jangan sampai justru kita yang mencontohkan tidak disiplin. Dulu ketika belum ada underpass, setiap ada itu palang kereta api, saya selalu melihat orang tua mengajak anaknya nyebrang, padahal sudah ditutup palang kereta api. Ini kan orang tua yang lupa bahwa anak itu akan mencontoh orang tua, maka berikan contoh yang bagus, seperti itu. Iya. Karena dari setiap sesuatu yang terjadi ada pengalaman dan moralnya ya. Saya sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan ya. Nanti saya bisa langsung aja deh di sekolahan ketemu gitu. Karena di sini ada Ibu Halida yang menanyakan tentang bagaimana menurut Ustadz Amin jika kita menuliskan sesuatu yang secara tema sudah sangat umum dan banyak ditulis, contohnya tentang parenting nih. Bagaimana cara kita untuk membuat sebuah tulisan yang kita itu agar berbeda dan spesial dibandingkan ulasan penulis yang lainnya. Kok ini kan Ustadz Amin bisa dikatakan ini buku parenting ya, padahal ada pakar-pakar yang lainnya, tapi ini berani membuat sebuah buku ini gimana biar bisa ada spesialnya itu apa sebenarnya? Caranya gimana? Iya, nanti Pak Hoiri bisa menambahkan dari jawaban saya yang kurang ya, termasuk tadi yang apa hikmah dari peluncuran buku, mungkin dari sisi Pak Hoiri mau menambahkan. Buku seperti apa? Saya pikir saya akan menyampaikan salah satu kalimat yang pernah saya dengar. Tulislah buku yang ingin kalian baca. Nah, jadi kita itu ingin membaca buku apa, maka itu bagus untuk kita menulis. Caranya setelah kita membanding-bandingkan, membaca buku yang lain, sepertinya perlu ada buku parenting yang seperti ini, seperti itu. Nah, itu saatnya. Mari kita mencoba untuk menulis sehingga nanti semakin menambah referensi buku-buku parenting yang ada di pasaran. Seperti itu. Jadi mencoba mencari keunikan yang berbeda dari yang lainnya. Seperti itu. Ya, mungkin dari Pak Khairi mau menambahkan ini biar berbeda, apalagi buku parenting kan luar biasa banyak ya di pasaran. Ini gimana caranya biar ini mungkin Bu Halida juga kepengen bikin buku atau gimana biar ini nggak kalah sama karyanya Bu Wintarsih itu gimana Pak Khairi sebenarnya? Baik, terima kasih. Saya sejak tadi diem aja, tapi saya gatel mau nanggapi itu ya. Kan ini memang hajatnya Bu Wintarsih ya. Dan di sana ada Bu Mimin juga. Bu Mimin tapi Bu Rukmini ya, itu aktif bertanya sejak tadi ya. Dan dari Bandung ya. Sama-sama apa ini memuji ya, Bu Min hebat gitu. Karena memang namanya sama Bu Mimin jadi ya oke lah aku ngalah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini mohon izin saya tambahkan ya. Jadi yang terakhir tadi lah saya ambil Bu Min tadi menulis menyatakan buku itu supaya laku bagaimana? Begini ya Bapak Ibu, penjual soto di mana-mana ada. Nah, penjual rawon juga ada di mana-mana. Bahkan yang bilang pecel Madiun itu di mana-mana ada. Tapi pecel Madiun yang seperti apa, yang betul-betul khas itu yang bisa Bapak Ibu ambil atau buat. Jika tidak, harus yang betul-betul berbeda dari yang sekitarnya. Caranya gimana? Ambillah yang unik. Cara menulis yang unik itu gimana? Ambil yang paling ekstrim. Ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Ya, ide itu yang ekstrim kiri atau ekstrim yang kanan. Negatif atau positif itu ngambil supaya seperti Bapak Ibu hafal anak paling wablek dan paling pinter itu selama hidup akan tertarik itu ya, tertarik untuk memperhatikan. Sing paling wablek itu yang menarik untuk diperhatikan, sing pinter itu juga menarik untuk diperhatikan. Dua sisi yang sama-sama ekstrim itu ibarat kita memilih topik untuk ditulis. Sama-sama parentingnya, boleh dibilang sama-sama bagaimana mengelola anak yang berbakat misalkan. Caranya bisa macam-macam. Nah, tadi Bu Min menyebut tulis apa yang ingin kalian baca. Yang benar, yang lebih pas sebenarnya bukan kaliannya, tapi yang ingin dibaca oleh pembaca.
Jadi kalian di situ kalian membaca. Jadi Bapak Ibu suatu saat harus belajar meraba apa yang pembaca inginkan untuk dibaca. Buku saya hampir-hampir semuanya begitu. SOS, sopo ora sibuk. Saya paham bahwa seluruh orang itu sibuk. Karena itu saya menulis judul sopo ora sibuk. Terus ketika menulis buku pagi pegawai petang pengarang, itu pembacanya adalah orang-orang sibuk di pagi hari sebagai pegawai dan malamnya mudah-mudahan bisa jadi pengarang. Jadi karena itu bukunya rata-rata laris. Rahasia top menulis, rahasia kok dibuka, kan begitu. Ada sesuatu yang menggelitik begitu. Jadi topik demikian, judul juga demikian. Itu Bapak Ibu. Secara persisnya ikut workshop saja nanti ke Jogja ya, tanggal 21 sampai 23. Nanti bisa daftar ke Bu Mimin ya, biar ikut ke Jogja. RVL ada virus literasi, rumah literasi akan ada workshop di Jogja tanggal 21 sampai 23 dan online bersertifikat insya Allah ya. Itu akan agak detail, malamnya bisa ngopi ya, itu satu. Saya nambahkan yang kedua, tadi ada Bu Mimin juga masih ya, apakah sesuatu segalanya bisa ditulis? Bisa, semuanya bisa ditulis, tapi bukan perkara permukaannya saja. Permukaan itu gampang Bapak Ibu, yang sulit adalah membuat ulasan, membuat diskusi, seperti pertanyaan Bu Budianti tadi. Apa yang disebut diskusi setelah cerita? Diskusi di sini adalah pembahasan atau ulasan. Ulasan itulah yang sebenarnya membuat tulisan kita itu berbeda. Kalau ada satu peristiwa, jangan hanya Bapak Ibu sampaikan, deskripsikan yang permukaan apa adanya, tapi sampaikan pula hikmah-hikmahnya. Itu baru menarik. Buku saya rata-rata begitu. Jadi misalkan ya, saat ini kan panas sekali karena ada peristiwa equinox. Equinox itu matahari tepat di garis khatulistiwa, sehingga kalau Bapak Ibu di rumah Pontianak sana, rumah khatulistiwa, Tugu khatulistiwa sana, Bapak Ibu akan menyaksikan butir telur itu tidak gelundung tapi berdiri posisinya. Nah itu panas sekali di sana. Nah karena panas seperti itu, Bapak Ibu bisa ngomong, loh Bapak Ibu, loh, itu sebegitu besarnya kuasa Tuhan untuk mengatur dunia ini sehingga telur saja tidak gelundung, misalkan. Jadi, ono telur nggak gelundung, tapi mengapa nggak gelundungnya itu perlu ada analisis dan itu nanti mungkin ditarik hikmahnya apa? Oh, lah perkara telur aja loh, yang bikin itu ya Gusti Allah kan. Dan kenapa panas loh? Itu belum lagi besok nang rokok, misalkan begitu loh. Jadi bisa ditarik-tarik begitu. Memaknai, jadi fakta plus makna baru menjadi tulisan yang bagus. Ya, Bapak Ibu silakan perhatikan fakta atau cerita plus makna. Makna itu bagaimana kita memberi interpretasi atau penafsiran itu akan menarik, menjadi buku yang menarik. Silakan kapan-kapan kalau ketemu saya boleh membaca buku saya atau ke rumah bokongnya sampai kobong ya. Itu ya. Saya tambah lagi sedikit tadi. Oh ya, saya kira Bu Budianti mudah-mudahan sudah terjawab ya sekalian tadi menjawab. Tadi ada pertanyaan kapan menulisnya begitu. Dan disebut blog tadi. Bapak Ibu silakan membuat waktu. Bahasa Inggrisnya make time. Ya, silakan menyediakan waktu setiap hari. Kapan kira-kira agak longgar, nggak usah banyak-banyak, setengah jam sampai 1 jam. Nah, nang sekolah ojo buru-buru mulai wedi memeane kudanan. Jadi kalau pulangnya jam 1 katakanlah atau jam 2 ojo
yang pelayon yang mulai nang omah ya paling ketemu memean kan begitu. Jadi mungkin agak stay lebih lama, setengah jam atau gimana, digunakan untuk berpikir, memikirkan sesuatu yang akan ditulis atau untuk menulis. Menulis bagi saya itu bukan hanya ngetiknya, tetapi berpikir tentang apa dan bagaimana menulis. Nanti akan ditambah kutipan apa, ditambah kasus apa, ditambah contoh apa, nanti akan ini sebaiknya ayat apa atau hadis apa yang kira-kira akan masuk. Itu proses menulis. Nah, itu perlu duduk, ojo sepedaan mikir ngono nobrok becak nanti. Jadi memang proses itu bisa panjang menulis. Kalau saya, waktu kosong saya itu pendak pagi Bapak Ibu. Kalau tidak pukul 3 ya pukul setengah 4 sampai subuh begitu. Dan latihannya udah lama, saya mau tahun dal saya belajar nulis. Sehingga kalau nulis saya untuk satu artikel tidak boleh 1 jam. Tidak boleh lebih dari 1 jam saja. Yang lainnya untuk yang lain. Saya menulis artikel sekitar tulisan artikel yang saya muat biasa di koran atau apa itu yang sejumlah sekitar berapa itu ya 5.500 kata ya maksimal. Itu saya kata sih karakter sekitar 800 sampai 850 karakter itu saya tulis tidak boleh lebih dari 1 jam. Masya Allah. Jadi harus menulis. Suatu ketika Bapak Ibu juga begitu, menulis, membaca cerdas, membaca bijak, dan menulis cepat. Mengapa kok cepat? Saya belajar dari Mark Zuckerberg, jadi yang punya Facebook itu dulu. Terinspirasi oleh dia, nulis memang harus sangat cepat. Seperti wartawan itu nulisnya juga sangat cepat. Belajarnya itu bertahun-tahun Bu. Nah, kalau nggak belajar ya nggak bisa. Nah, kalau sama dengan bersepeda kalau lama-lama bisa agak ngelengek-ngelengek dikit juga bisa jalan. Tapi kalau Bapak Ibu belum pinter lalu ngebut ya ini nubruk-nubruk. Jadi Bapak Ibu kalau belum pinter nulis jangan ngebut. Nanti malah nabrak-nabrak. Kalimat nggak ngawur saja nanti. Jadi kalau awal memang harus teliti. Tapi kalau sudah cukup canggih, Bapak Ibu silakan agak ngebut. Artinya apa? Sudah terbiasa bahwa kalimat dimenangkan itu harus digandeng. Dicium itu digandeng, karena dicium pasti harus kelet. Nah, di bawah jembatan itu pisah. Di bawah jembatan. Itu dipisah, karena nggak boleh di bawah jembatan kok harus gandeng. Kalau dicium memang harus gandeng. Itu karena apa? Antara awalan dan ya antara prefix sama preposisi atau kata depan. Itu sudah otomatis ya cepat saja. Saya belum ya nunak-nunuk begitu mencari mana yang benar dan salah. Itu saya kira beberapa sedikit tambahan. Kalau nanti ada pertanyaan lagi. Ada lagi ini. Nah, monggo. Oh iya, Pak Suprihationo tapi bagus tadi intinya. Bumin, Pak Suprihationo tadi, beliau bukan asing bagi saya sering dalam grup. Yeah. Usul beliau itu bagus, ini bagian dari diseminasi, itu menarik juga. Kalau ada daftar hadirnya ini bisa dianggap sebagai diseminasi, karena hadirnya Bumin itu berbagi sesuatu pada pembaca. Dan ini juga guru-guru kebetulan dan orang tua. Pesertanya 70 orang. Oh banyak dah, tinggal gawe daftar hadir lagi sekarang dan cepat-cepat gawe daftar hadir. Kan gampang itu. Saya kira wet hati. Ini nanti rekamannya dilampirkan hati diseminasi pengabdian masyarakat. Izin moderator mau tanya lagi. Oke, Pak Sis. Oke. Yang pertama pada Pak Bung Khairi Sokengdalu. Selamat malam Pak Khairi. Oke, Pak Sis, monggo. Tadi ada penjelasan dari Pak Khairi tentang masalah bedah buku ini. Jadi sebaiknya apakah diterbitkan dulu, apa dibedah dulu? Itu yang pertama. Soalnya kalau sudah diterbitkan,
dibedah ya percuma atau suwe-suwe bisa dibaca. Kan gitu intinya. Yang kedua, tadi ada beberapa pertanyaan, ada Ibu pertanyaannya tadi, apakah untuk cerita pribadi atau cerita dari orang lain perlu referensi? Gitu Pak Khairi. Matur nuwun. Nggih. Ini langsung apa saya jawab habis hari raya? Ya, monggo bisa, monggo. Ini kan karena memang ada dari Bu Dwi Sri Surjarwati menanyakan apakah buku yang berisi pengalaman atau kisah itu perlu mencantumkan referensi. Mungkin dari bukunya Bu Mintarsi juga kan dari pengalaman, tapi ada referensinya. Tapi karena kalau saya lihat karena ada hikmahnya ya, mungkin ya. Monggo, Pak. Oke, matur suwun. Pak Aziz. Suami itu Pak. Dalam? Siap. Suami. Siap. Oh gitu ya, macak toh ya. Iya, kritisi Pak. Kritisi ya. Untuk belo didik. Pertanyaan nomor 1 itu belo aslinya. Buku itu diterbitkan dulu atau dibedah dulu? Ya terbitkan dulu Pak. Jadi buku itu dibedah baru, terbitkan dulu baru dibedah. Jadi ini kebetulan aja buku Ibu Min belum cetak aja, tapi sudah terbit itu. Ini ibarat orang kuliah, ini sudah yudisium, Mbak. Tapi belum wisuda. Bukunya rong mari soalnya. Jadi ini sudah yudisium, sudah sah. Tapi belum, ibarat orang nikah, ini sudah ijab kabul. Tapi belum ono pestane. Karena belum kelihatan bukunya. Tapi kalau untuk kuliah sudah yudisium tapi belum sudah. Nah, buku seharusnya memang yang dibedah itu ya yang sudah jadi buku. Sebab itu memang amat boleh jadi kadang-kadang buku itu boleh ada edisi revisi, Pak. Betul. Jadi suatu ketika Bu Min ini mau edisi revisi boleh. Katakanlah berapa bulan lagi begitu kok laris ya. Nanti masukan tadi ditambahkan. Bahkan bisa ditambah tulisan lagi. Jadi nanti ada tulisan edisi revisi. Ya, edisi kedua. Ya. Bahkan tetap edisi revisi. Jadi bagian depan nanti ada itu, terus di dalam prakata nanti ditambahi bahwa edisi revisi ini menambahkan beberapa artikel berjudul ini. Ya, setuju. SOS saya juga begitu. Ya. SOS saya itu edisi revisi. Bukan karena salah, tapi karena permintaan banyak, lalu komplit dah. Edisinya 2 sekarang. Bu Min yang hitam atau yang biru, Bu? Yang hitam, Pak. Yang hitam ya? Hitam, ya. Ya, itu yang baru itu tambah 6 artikel, Bu. Masih laris saja aku bingung. Alhamdulillah. Itu SOS itu. Terus yang kedua tadi apa Bu Aziz tadi lali aku sampean. Apakah perlu referensi? Ada referensi. Oh, referensi. Kalau itu sebuah cerita diambil dari buku, itu cukup ditulis di bawahnya. Itu mungkin kelewatan tadi. Itu diambil dari mana? Dikutip dari mana? Itu aja. Langsung di bawahnya gitu ya. Di bawahnya langsung. Dikutip cukup. Jangan Oke. dibiarkan tanpa ada apa-apa, meskipun di referensi itu udah ada. Di sana itu etikanya memang ditulis dikutip dari, diadaptasi dari, kalau memang berbeda. Berarti diindak ya Pak? Dalam? Dikasih indak seperti indak tuh nomor misalnya gitu ya. Kecil Ya, gitu. Di bawah tulisan aja. Kalau misalkan cerita di bawahnya, tadi yang ada hitam-hitam dulu, ada atau di bawahnya nanti masukkan. Ya. Nah, catatan aja itu untuk revisi nanti, Pak. Siap. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri nih, pas sekali waktunya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Suyati Binyo tentang ini tanya sama Saudara Sumintarsih. Penulis parenting itu sebenarnya biasanya ada beban dan ada tuntutan loh. Tidak langsung bahwa kita adalah seperti yang kita tulis atau disampaikan. Bagaimana cara mengatasi beban itu sebenarnya? Monggo Ustazah Sumintarsih. Itu? Maksudnya berdasarkan pengalaman kita sebagai orang tua, gitu. Terus, gimana tadi Ustazah? Beban dalam menulis. Ya, jadi
sebenarnya ada beban dan tuntutan kan kalau bikin parenting kepengennya kudune kayak ngene, tapi Oh iya. untuk mengatasi itu gimana? Baik. Di buku saya itu tertulis sehimpun tulisan tentang parenting ya, berarti cerita inspirasi ini dari pengalaman sendiri, kemudian orang-orang juga. Gimana ini? Maksud saya, apakah ini memenuhi syarat atau tidak ya gitu ya? Sebagai buku parenting begitu kalau nggak salah. Ya bebannya itu bagaimana, kan biasanya ada tuntutan kalau misal buku parenting gitu kan, aslinya mungkin gitu loh. Beban apa dalam menulis mungkin. Menulis seperti biar sesuai dengan harapan orang tua yang calon pembacanya. Mungkin seperti itu apa ya kalau saya saya pernah mendiskusikan hal itu, bahwa beban menulis buku parenting memang ketika kita sebagai orang tua sebetulnya belum sempurna kok menulis buku parenting yang di dalamnya itu tentang hal-hal yang ideal. Seperti itu barangkali. Maka saya memberanikan diri dengan tulisan itu yang hanya sebatas bercerita bahwa pengalaman sederhana, kemudian di bawahnya saya ambil benang merahnya untuk menasihati anak itu seperti apa. Seperti itu barangkali. Ya, begitu ya, bisa mewakili sebenarnya nggih. Moga-moga terjawab Ibu Suyati Pinyong nggih. Nambah sedikit Bu, Pak Hoiri monggo minta. Monggo Pak. Buku tentang parenting itu kan ada batasan-batasan Bu. Di situ cuma sehimpun. Sehimpun ya sebatas itu saja. Jadi hanya sehimpun, jadi satu kumpulan, bahasa Inggrisnya a collection begitu ya, sehimpun bunga rampai kan begitu. Ya sejumlah itu saja. Berarti ya memang tidak perlu ada beban apapun. Ya Bapak Ibu boleh takut beban nanti nggak bisa nulis apa-apa. Kita tuh seperti berpendapat toh. Kita menulis buku itu berpendapat. Lalu kalau dibaca orang memilih buku, oh kok saya tertarik ini toh ya, karena ini ada endorsement-nya kayak begini lah, sangat boleh jadi tertarik membaca itu. Kalau parenting secara khusus memang ada, misalkan bagaimana membesarkan anak yang usia sekian ada lagi yang khusus ada lagi. Ini jadi banyak sekali di toko buku Gramedia atau macam-macam itu. Tapi hak pembaca untuk memilih buku yang mana. Sama dengan Bapak Ibu itu menjual atau membuka toko soto atau warung toko semur atau rawon misalnya. Kemana pembeli akan datang itu rezeki Bapak Ibu, dan ini sangat percaya bahwa buku itu akan menemukan nasibnya sendiri, nasib baiknya sendiri, dan itu sering juga saya katakan ya sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman media guru, karena kami sama secangkruan ya dengan teman-teman media guru. Ya itu saya kira begitu. Menulis kalau takut bayang-bayang sendiri nggak akan pernah nulis. Jadi Bapak Ibu saya sarankan silakan menulis yang betul-betul Bapak Ibu kuasai, tapi sekaligus nanti unik. Jangan persis yang sudah ada. Karena itu ada baiknya sekali tempo kalau ke mall itu jangan beli makan atau beli gumbal itu ya. Baju dan seterusnya itu dari mbahku itu gombal. Jadi mampirlah ke toko buku, lalu lihat-lihat judul-judul yang sudah ada itu. Nggak usah difoto, dicatat aja kecil-kecil begitu supaya kalau memang di situ ada yang sekiranya belum ada ditulis orang, Bapak Ibu bisa meneliti dan mengadakan riset kecil-kecilan lalu menulis. Kira-kira semacam itu tambahan saya. Ya, terima kasih atas tambahannya. Ini sudah cukup ya waktunya, atau mungkin ada yang mau ada closing yang akan disampaikan oleh Saudara Sumintarsih? Silakan. Ya, yang jelas terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ini saya lihat senior-senior saya luar biasa. Kemudian juga ada orang tua murid, teman-teman jelas, teman-teman guru. Kemudian ada murid saya juga ini yang sudah menjadi ibu juga. Terima kasih.
dan luar biasa. Semoga kita termasuk yang ikut menggeliatkan literasi. Mari kita mencoba untuk terus menulis untuk menginspirasi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saling menyemangati ya, terutama ini mungkin calon-calon seperti saya gitu, calon-calon penulis biar lebih semangat lagi. Dan juga pastinya teman-teman sekomunitas atau para literator yang luar biasa jadi lebih semangat lagi. Ini pemantik-pemantik yang luar biasa dan dengan mendapatkan materi pengulasan karya dari Ustazah Sumintarsi yang nanti akan dijadikan sebuah pembelajaran ketika mau membuat buku kembali. Kemudian banyak sekali tadi pertanyaan juga yang berkaitan bagaimana mau membuat buku parenting atau apapun itu yang tadi ada kaitannya dengan buku AIMD ini. Baik, ini kita mau tepat waktu insya Allah ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, acara selanjutnya, ini sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung, bisa di grup masih ada ya, karena sebelum sertifikatnya dikirimkan bisa masih aktif di grupnya, bisa tanya langsung. Kebetulan di situ juga ada Ustazah Sumintarsi selaku penulis dan juga mungkin ada Pak Hoiri juga nanti sebagai narasumbernya. Jika mau chat atau bagaimana silakan bisa ditanyakan ya. Itu. Sekali lagi saya selamatkan juga kepada Ustazah Sumintarsi yang sudah melaunching buku solo yang kelima, dan mungkin nanti ada anaknya lagi yang akan lahir gitu ya. Anaknya lagi yang lahir yaitu anak dalam bentuk buku gitu. Yang luar biasa tadi menyemangati bahwa kalau kita meninggal biasa itu tidak akan terkenang, tapi kita akan terkenang dalam bentuk tulisan yang tidak ada duanya dan sampai entah kapan itu, dan jika ternyata itu akan berguna pasti menjadi sebuah ilmu yang akan selalu mengalir ketika kita sudah sampai di yang lahat nanti. Betul ya Ustazah, seperti itu ya. Siap, betul. Ini apalagi buku parenting ya. Nah, kalau misalkan itu berbagi kebaikan, ilmu yang manfaat insya Allah akan bermanfaat dunia akhirat. Ya, tadi banyak yang bertanya. Ini dari panitia akan menyampaikan door prize ya, karena tadi ada sekitar 8 sebenarnya yang bertanya dan juga menanggapi, tetapi dari segi konten mohon maaf tidak bisa disampaikan semuanya karena ada 3 akan dibagikan buku AIMD ketika sudah dicetak ini nanti. Sangat enteng tapi luar biasa mengena, walaupun bahasanya seperti itu mungkin ya ini, tetapi betul-betul dari sebuah pengalaman yang terkutip dan juga diamati oleh Ustazah Sumintarsi dan ini dibagikan. Itu sepele tetapi sebenarnya wah, nanti banyak istighfarnya bisa jadi kalau saya membaca. Astagfirullah, saya seperti ini kepada anak kayak gitu ya. Kemudian oh iya, anakku itu nanti akan membawa kesuksesan kepada kedepannya gitu. Pasti nanti kemungkinan malah banyak istighfarnya gitu kalau membaca buku ini, karena pengalaman-pengalamannya akan dibagikan dalam bentuk cerita. Nah, siapakah orang beruntung yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan? Mohon maaf Pak Abdul Aziz tidak mendapatkan ya. Boleh Jane ya. Ya, ini tadi yang pertama, nanti minta langsung sama Ustaz Sumintarsi pokoknya spesial gitu ya, untuk dibagikan kepada keluarga gitu. Yang pertama Ibu Mimin. Ibu Mimin Rukmini ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, terima kasih. Ibu Halidah. Ibu Halidah tadi tanya tentang keparentingan juga. Dan yang terakhir, ya murid menjadi ibu. Oh ya, saya manggil ibu ya. Dan Ibu Suyati Binyo. Ya, itu yang nanti akan mendapatkan door prize dari SIP Publishing dalam bentuk buku karya Ustazah Sumintarsi. Nah, insyaallah, alhamdulillah, terima kasih. Mbak Min, terima kasih. Pak, terima kasih semua. Saya dapat pinjamannya nggak apa-apa deh. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga saya bisa memilikinya karena karya-karya dari SIP Publishing ini yang diterbitkan, saya sukanya itu adalah editingnya, kemudian coveringnya, kemudian dalam bentuk apa namanya halaman-halamannya itu enak untuk dibaca, tidak melelahkan bagi saya karena banyak karya dari ASMP Al-Irsyad yang diterbitkan oleh SIP Publishing gitu, menyenangkan sekali, nggak membosankan, nggak terlalu rangket, kemudian platingnya itu luar biasa gitu. Nah, untuk selanjutnya Pak Indra, mari kita akan berfotoria terlebih dahulu
katanya tadi dari Pak Supri Hartono itu ini bagus loh untuk bukti desiminasi ya. Yuk kita foto Pak dulu Supri. dari ya. Pak Indra mungkin bisa, saya kurang pinter kalau kayak gini. Yuk foto dulu, monggo on kamera terlebih dahulu. 1, 2, 3, skrik semuanya. Terus pakai literasi, yuk 1, 2, 3. Oke, green screen. Kemudian halaman kedua, saya mau ke halaman kedua nih. Ada 8, banyak kali. Tapi saya nggak bisa. Nah, 1, 2, 3, yang kedua. Yang ketiga. Wah, tapi cuma nama tok nih jadinya. Ternyata yang ketiga cuma nama tok ya. 1, 2, 3. Foto kona orang Mbak. Oh. Lanjut, banyak banget nih halamannya. Ya, saya foto-foto aja deh lah, mohon izin. Mohon izin. Ya, lagi yang kelima. Kemudian yang ke-6. Yang ke-7. Yang ke-8. Oke. Selesai. Alhamdulillah hirabbil alamin, kita berada di penghujung acara ya. Kita tunggu lagi nih kegiatan-kegiatan bedah buku lagi. Syukur-syukur nanti dari mungkin Ustazah Sumintarsi bisa berbagi link kalau misalkan ada dari teman-temannya nih yang akan launching terutama buku-buku yang luar biasa dan indah untuk diberbagikan dari nggak hanya dari si publishing atau siapapun, silahkan kita bisa berbagi literasi. Kalau yang namanya buku itu adalah gudangnya ilmu, sumber ilmu yang pasti tidak akan kalah dengan ilmu yang lainnya ya. Karena kalau misal yang lainnya bisa hilang, tapi kalau buku ada bentuknya tuh, ada bentuknya ya. Nah, sebelum kita akhiri nih, karena launching buku pastinya juga belakangnya juga biar ada promotionnya ya. Jadi lalapan pakai sambal terasi, nasi hangat pakai pepesan. Mari teman literasi, buku AMIMD segera dipesan. Tapi udah berpesanan ya Ustazah ya? Udah mau Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada info dari Pak Indra tadi Ustazah. Oh iya. Untuk absensi, ya monggo Pak Indra dari absensi tadi saya akan sampaikan bahwa untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan bedah buku ini silakan nanti itu ada ya, masih ada waktu di chat, ada link absensi, silakan diisi, monggo. Itu sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat ya. Monggo diklik terlebih dahulu sebelum ditutup, monggo itu ada. Diklik dulu, nanti bisa, kalau udah ditutup udah nggak bisa ya. Nah, itu ada grupnya ternyata ya, nanti silakan teman-teman semuanya bisa di situ. Nanti akan di-share link grup link absensinya melalui grup WhatsApp tersebut. Begitu. Nanti ditunggu saja kabarnya, kemudian yang mendapatkan door prize juga nanti ditunggu juga. Nanti akan ada dihubungi langsung oleh panitia. Seperti itu Ustazah Sumintar dan Pak Hoiri, terima kasih. Dan kepada si publishing sebagai panitia yang memfasilitasi bedah buku peluncuran Anakku, Investasi Masa Depanku karya Ustazah Sumintarsi. Saya ucapkan terima kasih juga melibatkan saya sebagai moderator. Semoga semuanya berguna untuk kita semuanya ya. Kita tunggu lagi kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Hoiri. Ya, terima kasih Pak Oeri, Pak Min, terima kasih semuanya Mbak bahasa Heti. pokoknya. Ya, Terima kasih untuk semuanya. Selamat Iya, beristirahat. Tempat waktu nih 21.30. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Terima kasih Mbak Min, Pak Oeri. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hoiri. Terima kasih Bapak. Dari saya Makassar malam ini. Dari saya terima kasih dan mohon maaf nih. Ya, sama-sama. Luar biasa dari jauh ada yang dan lain-lain. Masya Allah teman-teman Ustazah Sumintarsi luar biasa. Itulah ya. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi semuanya. Pak Min, hebat, iya, reunian, iya, reunian.
besok mau ketemuan di kerja. Iya. Asik. Nuraini Lombok matur nuwun. Selamat Bu Min. Terima kasih. Iya, Bu Kasih Min. Agus, matur Iya. nuwun Mas Agus, Jakarta. Pak Supriyotono, Bu Budianti udah pada kemana tuh? Malam Sabtuan nih. Sehat Mas Agus. Iya. Bukunya dibawa ke Jogja Bu Min. Nuwun, amin. Iya, Bu Min. Permisi ya. Terima kasih. Permisi Bu Min. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Mentari. Waalaikumsalam, izin. Waalaikumsalam Terima kasih, Mas warahmatullahi Indra. wabarakatuh. Ya, Waktu Indonesia bagian tengah Putri, ini.